Perkenalkan, nama saya Yulia Sihombing. Saya dari 11 TKJ 1, bidang studi matematika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi kuadrat dan juga persamaan kuadrat. Oke, di sini saya akan membuat soal sekaligus contoh supaya bisa lebih mudah untuk membuat atau mengerjakan tugas tentang grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita melakukan langkah yang pertama, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Rumusnya Y sama dengan 0. Tipot dengan sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Y-nya di sini dibuat 0, berarti di sini kita buat 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita akan mengarah ke persamaan kuadrat. Kita mencari nilai X-nya atau mencari akar-akarnya. Yang kita gunakan cara termudah saja, yaitu dengan cara memfaktorkan. A-nya kita kalikan dengan C. Di sini A-nya X kuadrat. Di sini bisa disebut dengan 1. 1 dikali minus 3. Jawabnya adalah minus 3. Berarti kita tinggal mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya minus 3 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 2. Kita sudah mendapatkan jumlahnya yang sama seperti yang jika dikalikan hasilnya minus 3 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 2. Itu bisa minus 3. Oke. X kurang minus 3 atau X dikurang 3, salah, X dikurang 3 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan minus 1. Jadi, kita mendapatkan tipot. Jadi, tipot dengan sumbu X adalah 3 dengan 0 dan minus 1 dengan 0. Oke, kita sudah mengerjakan langkah yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Oke, di sini Y sama dengan X sama dengan 0. Berarti di sini Y sama dengan 0 kuadrat. Karena di sini dibuat X sama dengan 0. Maka di sini 2 0 kurang
3. Oke. 0 kuadrat. 0 dikali 0. 0. 2 dikali 0. 0. Dikurang 3. Sama dengan minus 3. Maka tripod dengan sumbu Y adalah 0 minus 3. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan persamaan sumbu simetri sama dengan X sama dengan minus B dikurang 2A. Oke, kita masukkan rumusnya. X sama dengan minus B per 2A sama dengan minus kurung minus kuadrat, karena B-nya adalah 2 minus 2X. Minus 2 per 2, A-nya berapa? X di sini 1, berarti dikali 1 sama dengan 2 per. Oke, di sini saya sudah memasukkan rumusnya, yaitu S sama dengan koordinat minus B per 2A, minus D per 4A. Oke, langsung kita kerjakan saja. E sama dengan koordinat. Di sini B-nya adalah minus 2 per 2 dikali 1. Di sini ada yang dinamakan dengan D. D itu sama dengan diskriminan. Nah, kita memasukkan rumus diskriminannya. Rumus diskriminan adalah minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Oke. K minus 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Itu minus dikali minus sama dengan positif. Berarti di sini positif. 2 per 2. Koma. Kita mengerjakan rumus diskriminannya. Oke. B kuadrat berarti minus kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? Tadi di sini soalnya A-nya 1. Oke, 1. Dan C-nya 3, minus 3. Oke. Minus 3. Tutup kurung. Per 4A atau 4 dikali 1. Karena A-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Dua per 2 sama dengan 1.
minus 2 pangkat 2 minus 4. Ditambah 4 dikali 1 4. 4 dikali minus 3 12. Minus 12. Minus dengan minus positif 12. Oke. Langsung kita jumlahkan. 1 minus 4 ditambah 12 dibagi 4 sama dengan minus 16. Minus 16, 4 minus 4 ditambah 12 adalah sama dengan minus 16. Jadi minus 16 dibagikan dengan 4. Maka hasilnya kita dapat minus 4. Oke, kita sudah mendapatkan titik puncak atau titik ekstrimnya, yaitu sama dengan 1, minus 4. Nah, di sini saya sudah menggambar grafik tersebut. Oke, titik tadi yang ada, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Kita mulai dari titik yang pertama. Mari kita lihat titik yang pertama. Titik yang pertama itu adalah 3,0 dan minus 1,0. Oke. 3-nya di sumbu X. Ini di sumbu X. Oke. Dan minus 1-nya di sumbu X dan 0-nya di sumbu Y. Grafiknya ini nanti melalui titik yang ini dan juga yang ini. Oke, ini dia gambar persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan 1. Jika dikatakan X sama dengan 1, itu artinya garisnya memotong sumbu X di titik 1. Ini di sini dia. Oke, saya tuliskan X sama dengan 1. Iya. Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu koordinat titik puncak atau titik ekstrimnya. Kita mendapatkan 1 dengan minus 4. Berarti 1-nya ada di sumbu X dan minus 4-nya ada di Y. Dia. Oke. Nah, ini dia gambar titik-titik atau koordinat kartesius yang sudah saya gambar. Begini dia.